viewers, in this time you will learn about noun. Dalam bahasa Indonesia, noun itu artinya kata benda. Tetapi, kata benda dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu berbeda. Untuk itu, simak video ini lebih lanjut ya. Dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk mencatat agar kalian lebih mudah untuk memahami dan mengingat. So, check it out! Okay viewers, the first point we will learn about what's the meaning of noun. Jadi, poin pertama kita kali ini adalah kenalan dulu nih, kira-kira noun itu apa sih? Nah, jadi noun itu adalah sebuah kata benda yang mengacu kepada nama orang, name of person, nama tempat, name of place, nama benda, things, atau ide, idea. Seperti yang kita lihat, pada poin ini ada beberapa kata yang berstabilokan warna kuning. Jadi ini adalah sebuah kata kunci yang memang sengaja saya buat untuk memudahkan kita menghafal dan mengingat. Oke, 5 poin tersebut adalah kata benda, orang, tempat, benda, dan juga ide. Dengan 5 poin ini, semoga kita bisa mudah untuk menghafalkan arti dari noun tersebut. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang apa aja sih fungsi dari noun itu. Yang pertama, noun itu berfungsi sebagai objek di suatu kalimat. Contohnya, Johnny has read the book for 3 hours. The lion ate a goat. Artinya adalah Johnny membaca buku selama 3 jam dan singa makan seekor kambing. Maksudnya di sini sebagai objek adalah si Johnny dan singa ini sebagai objek, di mana Johnny ini dinyatakan membaca buku selama 3 jam dan si singa ini dinyatakan memakan seekor kambing. Fungsi yang kedua adalah sebagai objek pelengkap di suatu kalimat. Contohnya adalah Mr. John is a doctor. She was a chef. Pak John adalah seorang dokter. Dia adalah seorang koki. Jadi pelengkap objek yang dimaksud dalam kalimat ini adalah kata dokter dan juga koki. Yang menjadi pelengkap objek yaitu Mr. John dan juga she. Fungsi yang ketiga adalah sebagai objek langsung atau direct object. Contohnya, he bought a car last week. Messi kicks the ball. Artinya, dia membeli sebuah mobil minggu kemarin dan Messi menendang sebuah bola. Jadi yang dimaksud adalah objek langsung si mobil dan bola yang langsung dibeli dan ditendang oleh para pelaku di kalimat tersebut. Yang keempat adalah sebagai objek tidak langsung atau indirect object. Contohnya, she gave her mother a flower. My father brought my sister a cute doll. Artinya, dia memberikan ibunya sebuah bunga. Ayahku membawakan saudari perempuanku sebuah boneka yang lucu. Jadi, mother ataupun ibu dan sister tidak dalam suatu forum yang sama dengan she dan my father itu tadi. Ibarat kata, ini loh ayahku membawakan boneka buat saudaraku. Nah, saudaraku ini tidak ada dalam tempat tersebut, makanya dikatakan objek tidak langsung. Begitu pula si mother. Ini loh, dia memberikan ibunya bunga. Nah, si ibunya ini tidak ada di dalam forum yang sama. The last but not least is sebagai kata keterangan atau preposition. Contohnya, she was arrived at the airport. Students study English at the school. Artinya, dia tiba di bandara. Nomor 2 artinya adalah murid-murid belajar bahasa Inggris di sekolah. Nah, kata airport dan school ini sebagai kata keterangan dan merupakan contoh dari name of place, yaitu kata keterangan tempat. Oke, fungsi sudah, arti sudah. Selanjutnya kita akan bahas tentang kira-kira ada berapa macam ya noun itu. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Yang bener nanti aku kasih iPhone tapi dibayar sendiri.
Jadi noun itu ada 12. Wow, sangat banyak bukan? Yes! Yes! Tapi dalam kita akan bahas satu persatu dan kita akan kulik lebih dalam lagi. Yang pertama ada countable noun, uncountable noun, proper noun, common noun, abstract noun, concrete noun. Ada lagi? Ya, masih ada lagi. Collective noun, compound noun, material noun, possessive noun, singular noun, dan plural noun. Sangat banyak bukan? Tapi tenang, tidak perlu khawatir, kita akan bahas satu persatu. Untuk itu, check it out. Oke guys, kali ini kita akan belajar tentang countable noun dan uncountable noun. Loh, kok digabung kak? Karena memang countable dan uncountable noun ini merupakan sebuah noun yang sejenis. Jadi agar kalian mudah untuk memahami, kakak gabung aja ya. Oke, yang pertama adalah countable noun. Countable noun itu merupakan kata benda yang dapat dihitung dan juga memiliki jumlah. Contohnya adalah mango. Mango berartikan ada satu buah mangga. Jika dia lebih dari satu, maka ditambahkan dengan es, yaitu mangoes. Itu kan bisa dihitung ya teman-teman, tanpa harus menggunakan media. Selanjutnya ada apple. Jika berbentuk jamak, dia akan berubah menjadi apples. Dan selanjutnya seperti man. Untuk selanjutnya adalah uncountable noun, di mana uncountable noun ini merupakan jenis kata benda yang tidak dapat dihitung. Sekalipun bisa dihitung, dia harus menggunakan media seperti timbangan, termometer, voltmeter, dan lain sebagainya. Contohnya sugar, gula, oil, minyak, atau juga bisa water, air. Jika menggunakan media, uncountable noun itu dapat dihitung. Contohnya, a spoon of sugar. Yang bisa dihitung di sini adalah sendoknya itu tadi, ada 1 sendok gula. Begitu pula, a bottle of oil, sebotol minyak. Jadi yang bisa dihitung di sini adalah botolnya, bukan minyaknya. Minyaknya termasuk uncountable noun. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di link video yang aku cantumkan ya. Baik, seperti yang sudah kita lihat, ada 6 kata kunci di bagian ini, yaitu dapat, jumlah, tidak, media, dihitung. Jadi melalui 6 pokok kunci dari pembahasan kita ini, kita bisa membuat sebuah kalimat itu sendiri, yaitu countable noun, dapat, dan memiliki jumlah. Uncountable noun, tidak, dan harus menggunakan media. Jika menggunakan media, maka dapat dihitung, tapi tetap dinyatakan sebagai uncountable noun, karena mengandung unsur dari benda-benda yang tidak dapat dihitung. Seperti contohnya, beras, dan lain sebagainya. Oke, next, selanjutnya adalah proper noun dan common noun. Dua noun ini juga agak kalah pentingnya loh dari countable dan uncountable noun. Apa ya proper noun dan common noun itu? Jadi, proper noun itu merupakan jenis kata benda yang dalam penggolongannya itu spesifik sekali, dan biasanya huruf di awalnya itu diawali dengan kapital. Contohnya ada Gramedia, Thomas, Yogyakarta, Indonesia. Jadi sangat-sangat spesifik yang menyatakan suatu daerah atau nama orang atau nama tempat dan lain sebagainya. Kalau common noun itu jenis kata benda yang lebih umum. Contohnya city, shop, market, town, village. Kita kan nggak tahu ya secara spesifiknya itu kota mana, toko apa, pasar mana, dan lain sebagainya. Jadi dikatakan proper karena dia spesifik dan dikatakan common karena dia lebih umum. Baik, seperti yang kita lihat ada 3 saja kunci utama kita untuk menghafal dan mengerti perbedaan dari proper noun dan common noun, yaitu specific, capital, umum. Oke viewers, kita menuju ke jenis yang kelima dan keenam nih, yaitu abstract noun dan concrete noun. Abstract noun itu sebuah kata benda yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Seperti namanya, abstrak.
Lantas contohnya adalah love, hate, romance, feel, idea. Tidak dapat kita lihat namun bisa kita rasakan. Kalau misalnya concrete itu segala sesuatu yang bisa kita lihat dengan panca indera. Kebalikannya nih, contohnya book, house, breed, people, school, dan lain sebagainya. Untuk itu kita sudah melihat ada 4 poin utama di bagian ini, yaitu tidak, panca indera, dapat, panca indera. Jadi abstrak itu tidak, konkret itu dapat. Sangat mudah bukan? Yeah, baby! Wow, kita sudah menuju ke jenis yang ketujuh, yaitu material noun. Material noun itu adalah kata benda yang berupa bahan-bahan dasar untuk membuat sebuah benda lain. Contohnya glass, plastic, iron, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, I broke a plastic bag yesterday. I need an egg to make bread. Jadi, bisa jadi kata plastik dan telur ini menjadi sebuah bahan dasar nih. Entah dia mau membuat tas kertas, mau membuat kerajinan lainnya, atau mau membuat kue yang lain. Nah, jadi plastik dan egg itu adalah kata benda yang berupa bahan-bahan untuk membuat sesuatu. Seperti yang sudah kita lihat, ada 2 kunci pokok utama, yaitu bahan membuat. Sangat simple bukan? Gak pakai lama, langsung aja kita ke jenis yang ke-8 guys, yaitu collective noun. Apa ya collective noun itu? Jadi collective noun itu merupakan kata benda yang mewakili benda lain. Aduh, maksudnya apa ya? Oke, langsung aja kita simak guys. Tetapi sebelum itu kita harus memahami nih, walaupun collective noun itu sebuah kata yang mewakili benda lain, namun tidak dikatakan jamak guys. Jadi tidak perlu ditambahin s atau es karena sudah jamak gitu. Tapi antara British dan American itu berbeda perlakuannya guys. Maksudnya apa sih? Yuk langsung aja kita simak. Contohnya adalah yang pertama, my family goes to Balikambang Beach. Itu versi American. My family go to Balikambang Beach. Itu adalah versi British. Jadi bisa kita lihat di warna hijau, yaitu kata kerja antara British dan Amerika itu berbeda. Bedanya di mana sih kak? Jadi berbeda itu di imbuhannya. Kalau British tidak perlu ditambahi s atau es karena diperlakukan tunggal. Tetapi jika American perlu ditambahi imbuhan s atau es karena diperlakukan jamak. Lalu letak kolektif noun-nya itu di mana sih kak? Nah, di warna merah teman-teman. Ada my family. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kolektif noun itu suatu kata benda yang mewakili suatu benda lain. Contohnya my family itu tadi. Yang namanya family itu kan banyak ya. Ada ayah, ibu, adik, kakak. Jadi dirangkum ataupun diwakili dengan kata family itu tadi, yang mencakup semua anggota keluarga. Begitu pula contoh yang kedua, our high school team. Jadi kita tidak perlu sebut satu persatu nih timnya siapa aja gitu kan ya. Cukup diwakilkan dengan kata our high school team. Begitu pula kata wins dan win, itu adalah perbedaan. Kalau American itu wins, kalau British itu win. Wow, sebenarnya cukup mudah, hanya kita pandai-pandai untuk memahami saja. Oke, di sini ada 8 poin berstabilokan warna kuning, yaitu mewakili, tidak, sudah, berbeda, American, jamak, British, tunggal. Maksudnya gimana ya? Caranya seperti ini. Collective mewakili, tidak perlu s atau es karena sudah jamak. American dan British berbeda. American itu jamak, British itu tunggal. Jadi seperti itu ya guys ya, cara merangkumnya agar lebih mudah. Oke, yang selanjutnya adalah compound noun. Jadi compound noun itu sebuah kata benda yang terbentuk dari 2 noun yang berbeda pengertian. Tetapi nih bila disatukan dia menjadi arti baru. Contohnya, I like playing football. Nah, football jika disatukan kan artinya sepak bola nih. Tapi kalau dibedakan atau dipisah, foot artinya kaki, ball artinya bola. Sangat berbeda. Tapi bila disatukan menjadi satu kata, yaitu
sepak bola. Begitu juga dengan six-pack dan police station. Police itu kan polisi, station itu kan stasiun. Masa stasiun polisi kan nggak mungkin. Tapi bila disatukan antara police dan station, dia akan menjadi kantor polisi. Jadi seperti itu guys. Di bagian ini kita telah menemukan 5 kunci utama nih guys dari compound noun itu sendiri, yaitu 2 noun berbeda disatukan baru. Jadi compound noun, 2 noun yang berbeda bila disatukan menjadi arti baru. Seperti itu caranya guys. Yuk semangat, kita menuju ke jenis yang ke-10, yaitu possessive noun. Possessive noun itu kata benda yang menunjukkan kepemilikan, seperti namanya, possessive, yaitu kepemilikan. Dan biasanya di akhir kata tersebut ditambahi dengan imbuhan s. Contohnya, we will come to Rita's house this afternoon. Stealing elephants tugs is a crowded towards animal. Jadi kata Rita's house dan elephants tugs itu tadi merupakan sebuah kepemilikan guys. Jadi rumahnya si Rita dan gadingnya si gajah. Jadi Rita punya rumah dan gading punya gajah. Seperti itu guys. Dan kita menemukan kata penting di sini ada 3 buah, yaitu kepemilikan tanda S. Caranya gimana sih kak? Jadi caranya seperti ini. Possessive kepemilikan ditandai S. Cukup mudah bukan? Oke, tinggal 2 lagi guys. Yang ke-11 ada singular noun. Jadi singular noun itu sebuah kata benda yang sering kita jumpai, yang berarti tunggal. 1 guys, gak boleh 2, 1 aja. Contohnya, I took an apple from our apple tree in the backyard. An apple itu 1 buah apel. Contoh yang kedua adalah she just a girl, don't be disturbed with her behavior. A girl itu adalah seorang gadis. Jadi cukup 1 aja guys, gak boleh 2 ataupun lebih, nanti ada sendiri guys. Oke, di bagian ini kita hanya menemukan 1 kunci utama, yaitu tunggal. Jadi singular itu tunggal. Oke guys, last but not least is plural noun. Plural noun ini adalah lawan dari singular noun. Kalau misalnya plural itu jamak guys. Gak boleh cuma 1, harus lebih dari 1. Entah itu 2, 3, 4, 5, 10, terserah. Yang penting lebih dari 1. Oke, biasanya plural noun ini ditandai dengan akhiran S atau ES. Ini adalah wajib guys. Dan ada beberapa kata benda yang memang tidak ada akhiran S atau ES, tetapi dia itu jamak. Kok bisa sih kak? Kalian bisa lihat video tentang plural dan singular noun itu di video ini yang udah aku cantumin guys ya. Oke, contohnya itu seperti children, woman, man, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya seperti ini. You can buy the eggs when you come home earlier. Eggs, nah berarti telurnya ada banyak nih, entah itu 2, 3, ataupun sekian, pokoknya banyak. Yang kedua adalah, would you like some ice creams on your pancake or biscuits maybe? Nah, ice creams, jadi ice creamnya ada banyak nih, pilihan ice creamnya ada banyak, makanya dia menggunakan akhiran S itu tadi. Seperti yang kita lihat, ada 6 kata kunci yang sangat mudah sekali, yaitu ada jamak, S atau ES, tidak, children, woman, man. Plural, seperti ini guys. Plural, jamak, S atau ES. Kalau misalnya tidak, seperti children, woman, dan man. Oke, akhirnya selesai sudah guys pembahasan kita tentang noun itu tadi. And I just wanna say thank you very much for your watching, and I'm so sorry if I have a mistake. Untuk itu, jika kalian mempunyai kritik ataupun saran, komentar, bahkan rekomendasi konten, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalaupun shy atau malu-malu, kalian bisa inbox aku melalui email dan juga DM melalui Instagram. Okay, my name is Alia. Thank you, see you, and goodbye.